Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memperbaiki TV sub yang rusaknya itu mati total ya teman-teman. Ketika tombol dinyalakan itu lampu indikator nggak menyala sama sekali ya teman-teman. Akan tetapi saya lupa untuk merekamnya. Dan sekarang langsung saja kita bongkar, dan setelah terbongkar seperti ini, silakan yang pertama-tama silakan teman-teman cek bagian tegangan elko 300 voltnya ya teman-teman. Jadi di elko tersebut terdapat tegangan 300 volt, maka teman-teman harus mengatur skala ukur di multitester teman-teman ke ukuran yang lebih besar. Misalkan karena tadi kita mengukur 300 volt, maka teman-teman harus mengarahkan probe atau skala multitester tersebut ke angka 1000 ya teman-teman. Dan sini sudah saya arahkan ke kali 1000. Dan sekarang langsung saja kita tes bagian elko main dan plusnya, apakah ada tegangan 300 voltnya ya teman-teman. Jadi yang merah taruh pada plus elko, yang hitam taruh pada main elko ya teman-teman. Dan sekarang kita tancapkan, dan teman-teman jangan ragu-ragu ya teman-teman, dan perlu hati-hati juga, jangan takut komponen ada yang meletus ya teman-teman. Yang penting teman-teman hati-hati dan silahkan dicek ya, apakah tegangan 300 voltnya ada. Dan jika tegangan 300 voltnya ada, dapat teman-teman lihat di situ multitester menunjukkan angka 300 volt ya teman-teman. Berarti tegangan di kedua kaki elko tersebut ada 300 volt. Dan kemudian langkah kedua, kita ukur tegangan 300 volt yang keluar dari output STR, karena ini menggunakan STR ya teman-teman. Cara mengetahui output STR, silakan teman-teman cari kaki yang terhubung dengan trafo ya teman-teman. Biasanya itu ada satu yang terhubung ke trafo, berarti kaki tersebut adalah output tegangan 300 volt. Cara mengukurnya sama seperti pada elko tadi, yaitu probe hitam ditaruh pada kaki elko main, dan yang plus itu taruh pada trafo yang terhubung dengan output STR ya teman-teman. Dan jika tegangan sudah ada 300 volt, berarti tegangan di dalam regulator tersebut masih normal ya teman-teman. Dan kemudian lanjut ke bagian luar regulator, berarti ada komponen yang rusak di bagian output regulator ya teman-teman. Dan sekarang kita cek dulu bagian B plusnya. Untuk mengetahui bagian kaki mana B plus itu, teman-teman bisa mencari data kaki playback TV tersebut ya teman-teman. Biasanya data kaki playback tersebut ada tulisan yang bertulisan B plus di data kakinya. Silahkan teman-teman cari di Google ya teman-teman. Silahkan teman-teman cek, yang probe hitam itu taruh pada ground, yang merah taruh pada B plus playback atau katoda pada dioda yang mengeluarkan tegangan B plus tersebut ya teman-teman. Dan dapat teman-teman lihat di situ, tegangan B plus hanya berdenyut ya teman-teman, atau tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Dan di sini itu tegangannya berdenyut ya, ada enggak ya teman-teman. Dan jika masalah seperti ini menurut pengalaman saya ya, biasanya itu transistor horizontalnya mati biasanya. Apakah mati? Nanti akan kita coba untuk cek melepas transistor horizontalnya. Untuk yang belum bisa mengecek transistor horizontal, silahkan tonton video pada di atas ini, atau nanti pada video akhir akan saya kasih cara mengecek transistor horizontalnya ya teman-teman. Kenapa harus transistor horizontalnya yang mati ketika tegangan B plus tidak mengeluarkan tegangan ya? Karena apa? Karena ketika tegangan B plus yang keluar dari trafo regulator itu mengarah ke playback, ke arah kaki B plus playback, itu berarti tegangan B plus sudah masuk ke playback. Akan tetapi playback tidak bekerja karena ada komponen horizontal yang mati atau horizontal yang rusak ya. Karena apa ya istilahnya itu, apa ya, mempengaruhi
dari kinerja flashback tersebut. Jadi begitu ya teman-teman, ya istilahnya itu ya rusaknya itu transistor horizontal lah, gitu aja ya teman-teman. Dan sekarang kita coba lepas dulu transistor horizontalnya. Dan sekarang setelah transistor horizontal lepas, sekarang kita cek. Seperti biasa, prob hitam taruh di tengah dan prob merah taruh ke kanan dan kiri. Apabila bergerak, berarti transistor horizontal tersebut mati ya teman-teman. Caranya cukup mudah. Dan setelah kita tahu transistor horizontal tersebut mati, sekarang langsung saja kita ganti transistor horizontalnya. Diganti dengan yang baru ya teman-teman. Dan setelah semua terpasang transistor horizontalnya, sekarang kita kembalikan lagi pada mesinnya dan langsung saja kita coba apakah mesin masih mati. Nggak usah basa-basi ya teman-teman, tanpa mengeceknya lagi, karena menurut pengalaman saya itu bagian transistor horizontalnya memang mati dan setelah diganti biasanya langsung hidup ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita coba. Dan ketika TV dinyalakan, lampu indikator hanya merah ya teman-teman, dapat teman-teman lihat di situ. Dan ketika saya pencet hijau, itu tidak bisa, atau mungkin tombolnya ya, kemungkinan besar tombolnya ini karena nggak bisa. Dan kemudian saya coba lagi untuk menyalakannya dan lampu pun langsung hijau. Dan dapat teman-teman lihat di situ ya, TV langsung menyala normal ya teman-teman. Jadi kerusakan ada pada transistor horizontal ya teman-teman. Akan tetapi ini pengalaman saya, jika teman-teman sudah mengganti transistor horizontalnya dan kemudian beberapa selang waktu, kemungkinan 1 atau 2 hari TV teman-teman mati lagi, teman-teman bisa mengganti flybacknya ya teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, jika transistor horizontal diganti dan beberapa hari mati, biasanya flybacknya minta diganti juga ya teman-teman. Dan mungkin juga kapasitor horizontalnya itu kering ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan 3 jika TV kembali mati lagi ya teman-teman. Kalau nggak kapasitor, flyback, dan transistor horizontalnya, biasanya ketiga-tiganya itu biasanya teman-teman harus cek kembali atau teman-teman ganti jika TV mengalami kerusakan mati lagi ya teman-teman. Dan sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan klik like atau jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan silahkan nyalakan tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Dan saya Ahmad Syariful Anam. Everything will be okay. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.